Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Rahmatul Fitriani and Putri Mahfirah. We will explain about memahami model pengembangan Azure dalam pembelajaran. Saya Rahmatul Fitriani sebagai pemateri pertama. Langsung aja. Model Azure itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu analis learner atau analisis pembelajaran. Yang kedua yaitu stats objektif atau menyatakan objektif. Yang ketiga select method media or materials, yaitu pilihan kaidah media dan bahan. Yang keempat utilize media dan materials, yaitu guna media dan bahan. Yang kelima require learner participation atau libatkan pelajar. Dan yang keenam yaitu evaluate dan revise, yaitu nilai dan kaji semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa model Azure merupakan langkah merencanakan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas secara sistematis dengan memadukan penggunaan teknologi dan media. Jadi model Azure di sini yaitu langkah di mana langkah tersebut merencanakan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas itu secara sistematis, bisa dengan cara memadukan penggunaan teknologi dan media. Next, beberapa manfaat dari model desain pembelajaran Azure menurut Prawira Dilaga antara lain. Yang pertama yaitu sederhana, relatif mudah untuk diterapkan. Jadi model Azure ini sangat sederhana, kemudian relatif untuk diterapkan. Yang kedua yaitu karena sederhana, maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Jadi selain sederhana, model Azure ini bisa dikembangkan sendiri oleh seorang pengajar. Kemudian yang ketiga yaitu komponen kegiatan belajar mengajar lengkap. Jadi selain sederhana, dia juga komponen kegiatan belajarnya itu lengkap. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu yang pertama analisis learner atau menganalisis karakteristik peserta didik. Gafur dalam bukunya Desain Instruksional menyebutkan tujuan utama para guru untuk mengetahui semua aspek keadaan individu pembelajar atau siswa ialah untuk dapat memilih pola-pola pembelajaran yang lebih baik, yang paling menjamin kemudahan belajar bagi setiap siswa. Jadi dalam analisis learner ini itu menganalisis karakteristik peserta didik. Jadi selain mengetahui semua aspek-aspek keadaan individu pembelajar atau siswa ialah untuk dapat memilih pola-pola pembelajaran yang lebih baik atau bisa menjamin kemudahan belajar bagi setiap siswanya. Selanjutnya masih mengenai analis learner atau menganalisis karakteristik peserta didik. Faktor-faktor penting dalam menganalisis karakter peserta didik antara lain yang pertama yaitu general karakteristik atau karakteristik umum. Biasanya karakteristik umum ini bisa dilihat dari jenis kelamin, dari umur, ataupun dari budaya atau ekonomi si peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu spesifik entry competencies atau mendiagnosis kemampuan dasar spesifik pembelajaran. Misalnya seorang pengajar itu menanyakan apakah sudah atau belum si peserta didik itu bisa memahaminya. Kemudian yang ketiga yaitu learner style atau gaya belajar. Gaya belajar di sini terdapat ada 3. Yang pertama visual, audio, dan kinetik. Visual itu biasanya cenderung dengan tulisan atau membaca. Kemudian yang kedua audio yaitu mendengarkan. Dan yang ketiga yaitu kinetik. Jadi setelah membaca, kemudian mendengarkan, dan yang terakhir yaitu kinetik. Maksud dari kinetik di sini yaitu mempraktekkan. Next.
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengembangan aspek pada siswa. Yang pertama yaitu menciptakan ruang kelas yang multidimensional di mana siswa dapat sukses dengan cara-cara yang berbeda. Jadi di sini bagaimana caranya seorang guru itu menciptakan ruang kelas yang multidimensional. Jadi seorang guru itu tidak bisa mengekang ataupun memaksakan seorang siswa itu harus bagaimana, harus seperti ini, tetapi kita itu mampu memahami bagaimana siswa tersebut belajar. Jadi setiap siswa itu memiliki cara-cara yang berbeda-beda, kemudian memiliki dengan cara yang sukses yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu memberikan tugas-tugas pembelajaran yang membuka dimensi pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi selain menciptakan ruang kelas yang multidimensional, kita sebagai seorang guru itu bisa memberikan tugas-tugas pembelajaran di mana tugas pembelajaran itu membuka dimensi-dimensi pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi kita tuh setiap menghadapi setiap peserta didik itu tidak harus dengan cara memberikan dimensi yang sama. Jadi sesuai kemampuan si peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk mengekspresikan dirinya dengan cara-cara yang berbeda-beda. Jadi setelah memberikan tugas-tugasnya, kemudian seorang guru itu mendorong siswanya untuk bisa menyuruh atau memerintahkan siswanya bagaimana sih mengekspresikan dirinya itu begitu. Dan mengekspresikan dirinya seorang siswa itu tidak harus sama, mereka juga memiliki cara-cara yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat yaitu membebaskan siswa dalam memperagakan konsen atau keterampilan yang telah mereka kuasai. Jadi setelah 3 tahapan selesai, kita sebagai seorang guru itu bisa bisa memahami bagaimana sih seorang peserta didik itu, terus tuh apa sih yang mereka kuasai dalam keterampilannya. Jadi kan tidak semua mahasiswa itu mempunyai keterampilan yang dikuasai itu sama gitu. Jadi mereka ada yang bermacam-macam, ada yang seperti ini, seperti itu gitu. Jadi kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan peserta didiknya. Yang kedua yaitu strategic standard and objectives atau menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut Muhaimin pada hakikatnya mengacu pada hasil pembelajaran yang diharapkan. Sebuah tujuan belajar merupakan pernyataan dari apa yang akan dicapai oleh pembelajar, bukan bagaimana mata pelajaran yang diajarkan. Jadi di sini menurut Muhaimin pada hakikatnya mengacukan pada hasil pembelajaran yang diharapkan itu bukan dari mata pelajaran yang diajarkan, tapi melainkan itu sebuah pernyataan dari apa yang mereka capai dari sebuah pembelajaran tersebut. Masih mengenai status standar dan objektif atau menentukan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan yang perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran, alasannya seperti yang dijelaskan oleh Nina Sanjaya, yaitu antara lain. Yang pertama yaitu rumusan tujuan yang jelas. Jadi status standard and objective itu memiliki tujuan. Yang pertama harus memiliki rumusan tujuan yang jelas. Kemudian digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Jadi setelah memiliki rumusan dan tujuan yang jelas, juga sebagai pedoman dan panduan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat membantu dan mendesain sistem pembelajaran. Jadi setelah memiliki rumusan, kemudian sebagai pedoman dan panduan, dia juga membantu untuk mendesain sistem pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Jadi selain memiliki 3 tahapan tersebut, yang terakhir itu juga memiliki batas-batas dan kualitas pembelajaran yang baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kemudian
akan diteruskan kembali, dilanjutkan lagi oleh pemateri selanjutnya. Poin berikutnya adalah select strategies, technology, media, and materials. Atau memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi, teknologi, media, dan bahan ajar, yaitu yang pertama memilih strategi pembelajaran. Nah, perlu diingat, dalam memilih strategi pembelajaran, tujuan daripada pemilihan ini adalah mengarahkan siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, menyiapkan teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar. Dan yang ketiga, memilih dan menyiapkan materi pelajaran. Poin keempat, yaitu utilize technology, media, and materials. Nah, jadi langkah keempat dari model pembelajaran Azure itu adalah memanfaatkan teknologi, media, dan bahan ajar oleh peserta didik dan pendidik. Dalam tahap pemanfaatan teknologi, media, dan bahan ajar ini ada sebuah proses yang disebut 5P. Preview, prepare, and provide. Nah, preview maksudnya adalah pratinjau daripada si teknologi, media, dan materi itu tadi. Yang kedua, yaitu prepare. Nah, yang di sini kita memprepare teknologi, media, dan materinya. Untuk prepare yang kedua adalah memprepare si pendidik itu tadi, alias memprepare diri sendiri gitu. Dan yang keempat itu prepare peserta didik. Dan yang kelima, providing pengalaman belajar atau menyediakan si pengalaman belajar itu tadi. Yang kelima yaitu require learner participation atau mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Seorang pendidik itu perlu merealisasikan partisipasi aktif dalam pembelajaran untuk meningkatkan kegiatan belajar. Karena belajar itu kan merupakan suatu proses untuk mencoba berbagai perilaku dengan hasil yang menyenangkan. Nah, dengan pendekatan ini, berarti perancang pembelajaran itu harus mencari cara agar si pembelajar melakukan sesuatu. Jadi disarankan bahwa pembelajar membangun skema mental ketika otaknya secara aktif mengingat atau mengaplikasikan beberapa konsep atau prinsip. Step yang keenam dan yang terakhir daripada si model pembelajaran Azure ini yaitu evaluate and revise atau menilai dan mengkaji, mengevaluasi dan merevisi. Nah, poin ini yaitu evaluasi dan revisi itu merupakan komponen yang paling penting untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Kenapa? Karena di dalamnya ada penilaian hasil belajar, lalu ada mengevaluasi dan merevisi strategi, teknologi, dan media. Dan yang terakhir adalah evaluasi pendidik. Jadi di sini benar-benar poin yang bisa mempengaruhi keberlanjutan si proses pembelajaran itu tadi. Lanjut ke kelebihan model Azure. Should I say Azure? Di model ini ada lebih banyak komponen dibandingkan model materi ajar. Terus itu sering diadakannya pengulangan materi belajar dengan tujuan untuk evaluate and revise itu tadi. Dan yang ketiga itu turut mengutamakan partisipasi pembelajar.
Seperti ada di poin require learner participation itu tadi. Lalu di poin select strategies technology, media and materials, serta utilize technology, media and materials, si pendidik ini dituntut untuk aktif menentukan dan memanfaatkan bahan dan media yang tepat, serta memanfaatkan secara optimal bahan dan media yang sudah ada. Dan yang terakhir, model ini dapat diterapkan sendiri oleh pendidik. Nah, itu tadi sekilas daripada model pengembangan Azure dalam pembelajaran. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.